Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Wahyu Kusdayanto, spesialis telinga hidung tenggorokan dan bedah layar. Kali ini kita akan belajar mengenai pemeriksaan fisik tenggorokan, di mana pasien biasanya mengalami keluhan nyeri saat menelan. Baik, kita mari lakukan pemeriksaan fisik biar baik dan benar. Silakan. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Wahyu. Saya spesialis telinga hidung tenggorokan yang bertugas hari ini. Maaf, dengan Mbak siapa? Ita. Mbak Ita. Baik, Mbak Ita. Mohon maaf sebelumnya. Ada keluhan apa, Mbak Ita? Ini saya tenggorokannya sakit terutama saat menelan. Saat menelan. Sudah berapa lama sakitnya? Sudah 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Ada keluhan yang lain? Misalnya badannya leges, ya, batuk, mungkin serak, ya? Dia agak leges dok. Leges. Batuk kadang-kadang. Batuk kadang-kadang. Kalau kira-kira dulu sebelum ini pernah ada keluhan serupa yang mirip seperti ini? Dulu pernah dok waktu kecil. Ya. Cuma udah lupa kenapa. Sudah lupa kenapa ya? Oke. Kemudian sudah minum obat untuk mengurangi keluhannya? Cuma minum paracetamol. Gimana kira-kira? Keluhannya membaik atau menetap? Paling sama ya. Baik, Mbak Ita, sudah cukup saya kira anamnesisnya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Silakan Mbak Ita untuk duduk di tempat pemeriksaan. Untuk melakukan pemeriksaan tenggorokan atau orofaring, alat-alat yang kita perlukan seperti biasa dan yang paling penting adalah lampu kepala atau headlamp, ya, pakai selama kita melakukan pemeriksaan fisik, ya. Kemudian tas sepatu, ya, supaya kita bisa menekan lidah, ya, sehingga bisa melihat posterior dari dinding taring. Kemudian ada forceps yang agak panjang, ya, biasanya digunakan misalnya kita menemukan benda asing yang menancap, ya, di orofaring, saya lakukan tindakan. Ya. Yang keempat, kaca lari. Nah, kaca lari ini bisa untuk melihat bagian hipofaring atau bagian nasofaring, ya, atau bagian di belakang dari tonsila kepala kita. Untuk melakukan pemeriksaan orofaring, kita melakukan anamnesis. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan fisik, kita melihat dulu bagian luar dari bibir. Kita lihat bibirnya apakah sianosis, apakah ada stomatitis, ya, di sekitar bibir. Setelah kita lihat, kemudian kita ambil tas sepatu. Kemudian kita evaluasi bukal, ya, mukosa bukal baik sinistra maupun bukal distra. Kemudian kita lihat palatum durum maupun palatum mold. Sembari kita juga melihat apakah ada gigi-gigi yang karies, apakah ada gigi-gigi yang mengalami peradangan, mukosa dari gusi. Kemudian kita masukkan tas pastel, menelusuri dari lidah, kira-kira sampai ke basis dari lingual. Kemudian kita tekan. Pasien tidak perlu menjulurkan lidah. Kemudian kita tekan ke bawah hingga tampak dinding posterior dari faring atau bagian dari belakang uvula. Kita evaluasi arcus palatoglossus, arcus palatofaring, kemudian kita lihat uvula simetris atau terdeviasi, ya. Kemudian kita lihat palatum mold, kita lihat tonsila palatina, ya, besar atau tidak, premis atau tidak. Kalau besar, kira-kira besar berapa persen atau T berapa. Kemudian kita evaluasi dinding posterior faring. Dinding posterior faring kita lihat apakah hiperemis, apakah ada granulasi, apakah ada discharge yang keluar dari dinding posterior faring atau discharge yang turun dari nasofaring. Kemudian kita evaluasi apakah ada seperti bercak kemerahan, tanda-tanda peradangan, atau bercak-bercak keputihan, tanda-tanda mukosa infeksi. Oke, setelah selesai kita tarik perlahan, ya, menelusuri dari lidah hingga pasien merasa nyaman dan tidak mual. Berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan hipofaring dan laring dengan menggunakan kaca laring dan kasa. Jadi kita minta pasien untuk menjulurkan lidah, kemudian kita tangkap ujung lidah dari pasien, kemudian kita pegang ujung lidahnya supaya tidak tertarik ke belakang. Kemudian kaca laring dimasukkan secara vertikal, melewati celah antara uvula dengan arcus palatofaring.
Setelah melewati, balik kaca laring ke bawah, ya. Kita melihat bagian hipofaring, bagian laring melalui kaca. Nah, kita lihat apakah laringnya hipremis, edem, ya, bengkak. Ya. Kemudian untuk melihat nasofaring, kita balik kacanya ke arah atas, ya, untuk melihat bagian nasofaring, apakah ada adenoid, ya, ada epiktasis dan sebagainya. Setelah selesai, kita miringkan kaca laring, ya, untuk melewati uvula dengan arcus palatofaring, ya. Kemudian kita tarik menelusuri dari lidah. Nah, silakan balik Kak. Jadi sudah bisa lakukan pemeriksaan fisik. Memang kalau dari tenggorokannya, memang kesannya manggilnya yang di tenggorokan balita itu besar dan meradang. Ya. Kalau 0 sampai 100% ya kurang lebih sekitar 60% besarnya. Ya. Mungkin ini karena proses infeksi dan proses peradangan yang memang pasti akan rasa nyeri dan tidak nyaman. Ya. Karena ini sudah 3 hari, saya beri antibiotik ya supaya untuk mengurangi proses infeksinya ya. Karena sepertinya menggunakan paracetamol belum berkurang ya nyerinya ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Mbak Nita? Nah, cukup ya. Baik, ini obatnya, dosisnya. Silakan bisa diambil nanti di apotek. Sama-sama. Demikian pemeriksaan fisik orofaring dan tadi sudah dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik orofaring dan pemeriksaan laring juga sudah dilakukan. Sudah cukup saya kira buat teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, semangat belajar, semoga lancar dan bisa membantu proses pembelajaran adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.